sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di Minggu 14 Juni 2020 ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini bertemakan jauhilah ketamakan, padahal hamokuson. Ketamakan adalah keinginan seseorang untuk memperoleh harta benda dengan cara berlebihan. Dalam bahasa Batak memakai kata hamokuson, mokus. Biasanya kata hamokuson, mokus dipakai itu dalam hal makanan. Misalnya orang lain belum dapat bagian, tapi dia sudah memikirkan untuk membungkus. Orang lain belum ada dapat, tapi dia sudah memikirkan untuk membungkus. Orang lain masih mendapat sedikit, tetapi dia sudah memiliki banyak. Itulah orang yang mokus. Jadi bagi orang mokus, tamak tidak ada istilah berbagi atau bagi rata dengan orang lain. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Harus lebih banyak sama dia daripada orang lain. Dalam nats ini bukanlah soal makanan yang dibicarakan tentang mokus tadi, tetapi mengenai harta warisan, di mana seseorang itu dalam nats ini sudah mendapat bagiannya, tapi ia tidak merasa puas
karena saudaranya menerima bagian yang lebih banyak daripada bagiannya. Nah, biasanya orang Yahudi dalam berbagi harta itu, anak pertama, anak sulung itu mendapat bagian yang lebih banyak. Demikianlah mungkin dalam nats ini yang dialami, maka dia tidak senang, tidak puas dengan cara pembagian itu. Yesus menegaskan bahwa jaminan hidup bukanlah mencari dan mengumpulkan harta di dunia, tetapi mencari kerajaan Allah, yaitu supaya menjadi kaya di hadapan Allah. Pada nats ini, di mana ketika Yesus sedang mengajar, ada seorang dari antara orang banyak yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus menjawab, "Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dapat disimpulkan bahwa orang itu tidak merasa puas mengenai pembagian warisan tadi dengan saudaranya, sehingga ia meminta Yesus yang dia anggap sebagai guru, meminta supaya ia dibela. Tetapi Yesus menolak karena Yesus tahu sifat ketamakan yang ada pada dirinya, yang hanya memikirkan bahwa hartalah yang lebih utama dalam hidupnya. Yesus memposisikan dirinya sebagai guru bukan hanya untuk seseorang, tetapi untuk banyak orang. Pada kesempatan itu Yesus mengajar orang banyak dan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Kata berjaga-jaga dan waspada adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Tetap mengawasi segala kemungkinan yang datang mengganggu dari luar dan juga dari dalam diri manusia itu sendiri. Dalam hal ini Yesus memerintahkan supaya berjaga-jaga dan waspada, memelihara diri, termasuk menjaga hati dari sifat ketamakan itu, keinginan hatinya untuk memiliki yang lebih banyak. Kenapa Yesus memerintahkan berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan? Jawabannya, karena hidup tidaklah tergantung daripada harta dan kekayaan itu. Kekayaan, jabatan, dan pekerjaan bukanlah jaminan untuk mendapat kebahagiaan dan kesenangan hidup. Bukan berarti harta, kekayaan, jabatan tidak penting, atau dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta adalah jahat. Bukan itu seperti pengertiannya. Tetapi hal yang tidak diinginkan oleh Yesus adalah mencintai harta lebih daripada mencintai Allah. Yang tidak disukai oleh Yesus adalah menjadikan harta itu segala-galanya, bahkan melebihi Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu dikatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Bapak Ibu, ketamakan membuat orang selalu ingin memiliki harta lebih banyak karena dia nggak mampu memuaskan dirinya sendiri. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Termasuk itu ketamakan. Ketamakan membuat orang hanya berpusat kepada kekayaan dan hidup duniawi. Sementara menurut Yesus, hidup
yang sesungguhnya adalah bukan kaya secara fisik atau harta yang dimiliki. Karena itulah Yesus menginginkan supaya menjauhi sikap ketamakan, berjaga-jaga dan waspada terhadapnya. Pada kesempatan itu juga Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Dari segi duniawi, orang kaya itu boleh kita katakan dia bukan bodoh. Kenapa? Dari segi duniawi ya. Karena ia memikirkan masa depannya. Dari mulai merombak lumbungnya supaya hasil panennya dapat tersimpan dengan baik. Artinya dia memikirkan masa depannya. Bukan seperti istilah hari Rabu Kamis, hari Rabu Kamis, nasairo saya habis. Dia memikirkan masa depannya. Tapi kenapa dia dikategorikan bodoh? Yang membuat dia dikategorikan bodoh adalah sifat ketamakan dan keegoisannya yang hanya memuaskan kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dari dia merombak, membangun lumbungnya kembali dan menyimpan hasil panennya adalah semuanya bertujuan untuk kesenangan dirinya sendiri. Semakin diperjelas lagi keegoisannya dengan perkataannya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, itu bukti bahwa dia adalah orang yang memang egois. Semua perkataannya itu hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Tujuan hidupnya adalah hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan sesama. Bahkan dia lupa dan tidak peduli dengan Allah sebagai sumber dari hartanya itu. Maka firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Untuk siapakah yang dia sediakan? Nah, mungkin kita akan menjawab, ya untuk keluarganya. Kalaupun dia mati, ya untuk anak-anaknya. Bahkan sampai keturunan ke-7. Itu tidak salah. Tetapi orang kaya ini tidak sadar dan mengetahui bahwa jiwa dan segala yang ada padanya adalah milik dan berasal dari Allah. Apa yang direncanakannya, yaitu kesenangannya, dengan berkata bersenang-senanglah, tidak jadi dia miliki karena jiwanya telah diambil. Dia telah meninggal. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini ada masanya. Dia tidak sadar bahwa suatu saat dia akan meninggal. Apa yang dia kumpulkan itu belum dia nikmati, dia sudah meninggal. Tidak jadi dia bersenang-senang. Bapak Ibu, pada ayat 21 ditekankan supaya menjadi kaya di hadapan Allah. Hal ini dapat dilakukan jika harta itu dijadikan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Harta kekayaan yang diperoleh itu tidak digunakan hanya untuk kesenangan sendiri, tetapi menggunakan harta itu untuk menolong sesama juga, membantu orang lain.
Ketamakan seseorang akan mengakibatkan seseorang itu menjadi pelit. Menjadi pelit. Tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. Orang yang tamak itu akan kurang bersyukur kepada Tuhan sebagai sumber dari kekayaan itu. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, harta kekayaan ada di tangan Tuhan. Artinya semua bersumber dari Tuhan. Jika Tuhan tidak memberkati segala usaha dan pekerjaan kita, maka kita tidak akan memiliki harta kekayaan, jabatan, kesuksesan di dalam hidup ini. Tetapi orang yang tamak akan sulit melihat bahwa apa yang ada pada dirinya adalah bersumber dari Tuhan, dan tidak mau menghitung berkat-berkat Allah di dalam hidupnya. Karena itulah ketamakan akan harta, akan jabatan, kuasa, kehormatan, puji-pujian sering menjadi sebuah konflik dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan keluarga. Namaraha marangge seperti dalam nats ini membagi harta warisan, baik di dalam organisasi dan juga berlaku di dalam pemerintahan tentang jabatan, kuasa, kehormatan, dan puji-pujian itu. Bahkan ketamakan juga membuat orang menjadi menduakan Tuhan. Kenapa menduakan Tuhan? Karena dia mendewakan hartanya, menomorsatukan hartanya, itu menjadi dewa di buahnya. Lebih utama hartanya daripada Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus menasihati, berjaga-jagalah dan waspadalah supaya jangan jatuh ke dalam ketamakan, menjaga dan mengendalikan keinginan hati yang berlebihan terhadap harta duniawi. Artinya, harta itu penting, kekayaan itu penting, jabatan itu penting, kedudukan atau kuasa, kehormatan itu penting. Tetapi jangan dikuasai oleh harta, jangan dikuasai oleh kuasa, jabatan, kehormatan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan sebagai sumber harta kekayaan itu. Jauhilah ketamakan, karena ketamakan akan berakibat di dalam kehidupan ini, di dalam hubungan sesama, di dalam kekeluargaan, di dalam organisasi pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah kita memikirkan harta kekayaan di surga. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan apa yang kita terima. Kita pakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan makanan, minuman. Engkau memberikan harta di dunia ini untuk kami pakai di dalam sukacita. Tapi Engkau tidak menginginkan kami menjadi hidup tamak. Karena ketamakan itu akan membawa kesusahan di dalam hidup kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk memakai harta, kekayaan, jabatan, dan segala yang ada pada kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya semakin Engkau tambahkan Tuhan sukacita bagi kami, bukan hanya harta kekayaan, tetapi Engkau berikan Tuhan kesehatan, Engkau berikan Tuhan perlindungan yang benar-benar menjadi sukacita bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah permohonan